Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salwa Alia Zahra, dan dalam video singkat ini, aku akan membahas tentang sejarah dan prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Aku akan membahas tentang bagaimana pasar modal kita tumbuh, dan yang terutama adalah bagaimana ia bisa menerapkan prinsip-prinsip Islam. Go! Tahukah kalian, pasar modal di Indonesia itu sudah ada sejak tahun 1912? Benar, di Batavia, dulu pemerintahan kolonial Belanda itu sudah membuat bursa efek untuk memfasilitasi perdagangan saham, perusahaan, dan juga komoditas. Namun, perkembangannya terhenti karena adanya peperangan dan juga gejolak politik saat itu. Barulah pada tahun 1977, itu pasar modal kita kembali disahkan dan kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto. Yang mana sejak saat itu, pasar modal kembali berevolusi. Mulai dari yang manual, kemudian kita beralih ke pasar modal elektronik, dan bahkan hingga saat ini, investasi itu bisa dilakukan dengan semudah sentuhan jari di ponsel kalian. Puncaknya, pada tahun 2007, itu Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya bersatu hingga menjadi Bursa Efek Indonesia, atau singkatannya adalah BEI. Sehingga mewujudkan pasar modal yang lebih efisien dan juga terintegrasi. Namun, ada perkembangan yang paling penting, yaitu adalah perkembangan pasar modal syariah. Ini bukan sebuah tren, tetapi ini adalah sebuah komitmen untuk melakukan transaksi itu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Apa saja prinsip dasarnya? Ayo kita bahas. Yang pertama adalah larangan riba. Riba atau bunga itu haram kalau di dalam Islam. Jadi di pasar modal syariah, kita tidak akan menemukan instrumen yang berbasis dengan bunga. Sebagai gantinya, kita mempunyai suku dan juga obligasi syariah, yang mana keuntungannya itu didapatkan dari bagi hasil dan juga sewa menyewa atas aset real. Yang kedua adalah larangan masyir atau gharar. Ini adalah transaksi yang bersifat judi atau spekulasi berlebihan, serta transaksi yang sifatnya tidak jelas dan penuh ketidakpastian. Sedangkan investasi syariah itu harus transparan, jelas, dan berlandaskan pada aset yang real. Yang ketiga adalah larangan berinvestasi pada sektor usaha yang haram, yang mana kita berinvestasi pada perusahaan yang sumber bisnis utamanya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri, seperti perdagangan khamar, minuman keras, perdagangan perjudian, atau juga perdagangan daging babi. Sekarang kita masuk kepada studi kasusnya. Pada zaman kolonial Belanda itu ada perusahaan besar yang namanya adalah NV Handelsvereniging Amsterdam, atau kita singkat dengan HVA. Yang mana perusahaan ini tuh bergerak di bidang perkebunan dan juga gula. Tetapi pada saat itu karena belum ada nih yang mengatur tentang prinsip pasar modal syariah itu sendiri, jadi kemungkinan perusahaan ini itu melakukan dan melanggar prinsip-prinsip syariah yang sekarang atau yang tadi kita jelaskan. Nah, bagaimana sih analisisnya? Ayo kita bahas. Yang pertama adalah riba. Pada awal abad ke-20, itu bisa saja dipastikan HVA itu pasti mengandalkan bank-bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, yang mana pinjaman bunga adalah praktik standar untuk ekspansi bisnis, modal, kerja, dan juga investasi. Jadi sangat mungkin dan berkemungkinan besar itu HVA dalam penerapan struktur keuangannya bisa jadi dia melakukan transaksi berbasis bunga, baik dalam pemberi maupun penerima. Perusahaan juga pasti mendapatkan keuntungan dari penempatan modal-modalnya yang ia simpan di bank, dan juga ia mendapatkan bunga dari sana. Ini adalah pelanggaran prinsip syariah yang paling mendasar. Kalau dibandingkan sekarang, kita ambil saja contohnya saham PT Telekomunikasi Indonesia, atau kita sebut sekarang dengan Telkom, yang mana ini adalah perusahaan raksasa yang bergerak menyediakan layanan internet dan juga telepon seluler. Dan jelas ini adalah bisnis yang halal. Menariknya, Telkom itu terdaftar dalam Bursa Efek Syariah yang diterbitkan oleh OJK. Berarti ini menyimpulkan bahwa Telkom itu telah melalui screening ketat terkait jenis usaha dan keuangan, dan Telkom dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Ini menunjukkan
bahwa pasar modal syariah bukan hanya teori, tetapi sudah diimplementasikan secara konkret. Nah, dengan begitu kita akan analisis tentang Telkom, yaitu ada POJK nomor 35/POJK 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Itu salah satu kriteria utamanya adalah perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, jadi Telkom sendiri itu menyediakan layanan telekomunikasi, internet, informasi bagi masyarakat, yang mana ini semua halal dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Jadi Telkom tidak terlibat dalam produksi atau distribusi alkohol, atau perjudian, atau hal-hal lainnya yang bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi ini adalah fondasi utama mengapa Telkom bisa masuk kategori syariah. Terus ada Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN-MUI/3/2011 dan POJK yang terkait. Itu meskipun sebuah perusahaan secara fundamental memiliki bisnis halal, dalam praktiknya perusahaan besar apalagi seperti Telkom itu memungkinkan untuk memiliki pendapatan lain atau struktur utang yang melibatkan bank-bank konvensional. Jadi, Telkom sebagai perusahaan yang besar mungkin memiliki pinjaman bank konvensional, tetapi setelah diselidiki, ini mereka menerapkan secara konsisten itu memenuhi kedua rasio, yang mana porsi utang berbasis bunganya itu relatif kecil dibandingkan asetnya. Dan porsi pendapatan non-halalnya itu juga minor dibandingkan total pendapatannya. Ini adalah bentuk takfif atau kemudahan dalam syariah untuk mengakomodasikan realitas bisnis modern. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat serta studi kasus dari pasar modal syariah zaman kolonial Belanda dan juga zaman modern sekarang. Jadi, pasar modal syariah di Indonesia itu adalah bukti nyata bahwa investasi bisa produktif dan juga bisa berjalan dengan berkah. Dengan landasan syariah yang kuat atau dukungan regulasi, kita bisa berinvestasi dengan tenang, memahami bahwa setiap langkah kita, insya Allah, sesuai dengan ajaran Islam. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.